Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami pernah mereview Toyota Calya, namun belum pernah mereview total sampai ke nyetirnya. Diwakilkan dengan video ini saja karena kedua mobil itu sama. Sebentar, kami ingin Anda tahu bahwa harga Avanza dan Xenia yang dulu pertama kali keluar tahun 2003 adalah di bawah 100 juta. Sekarang sudah 2 kali lipat harganya. Untuk tetap mengisi pangsa pasar orang yang dulu market Avanza Xenia, dibuatlah Sigra dan Calya. Namun juga tetap harganya lebih tinggi daripada harga Avanza Xenia dulu. Padahal judulnya sudah LCGC. Andai LCGC macam ini dikasih kaca film Solar Guard oleh ATPM-nya, bisa naik kelas. Karena Solar Guard adalah brand yang premium. Ini adalah Daihatsu Sigra yang X Automatic. Sebelum kami melakukan perubahan apapun pada mobil ini, kami ingin mereviewnya dulu pada saat masih perawan. Kenapa kami pilih yang Daihatsu, bukan yang Toyota? Karena anggaran kami ketat. Tapi bukan hanya karena itu, karena kami lebih suka mukanya Sigra dibanding Calya. Kami lebih suka mukanya Sigra karena lebih sangar. Tepat sesuai namanya, Sigra bertampang seperti ini dan Calya bertampang seperti ini. Sama seperti Ayla dan Agya. Ayla lebih feminim, maksud kami tidak sangar. Dan Agya sebaliknya, sesuai tampangnya. Tapi Ayla turbo kami jadi sangar karena apa yang dibalik kap mesin. Jadi pada Sigra dan Calya, Daihatsu tukeran dengan Toyota. Yang lebih sangar jadi di Daihatsu. Apa saja perbedaannya? Selain moncong, yang paling terlihat adalah warna interiornya. Ini berlaku di semua tipe. Warna interior Calya bagus dengan jok coklat. Dan dashboardnya dan door trimnya juga coklat, sewarna. Kalau Sigra, joknya hitam dan warna aksen dashboard door trim agak jauh, tidak nyambung. Sigra agak mengganggu mata kami interiornya. Kemudian headrestnya. Tipe termahal Calya yaitu yang G dibanding dengan tipe termahal Sigra yang R Deluxe. 7-seater di Calya dapat 7 headrest dan Sigra hanya dapat 6 headrest. Nanti kami jelaskan lagi lebih detail mengenai headrest ini. Apa mungkin biar tidak terlalu sering diisi 7 penumpang karena berdasarkan pengetesan yang dilakukan di channel Autonet Max yang bersama kami juga, bertujuh di mobil ini tidak akan nyaman. Bukan berarti mobil ini sempit, tapi memang pas-pasan kalau 7 penumpang. Yang masalah adalah suspensinya. Suspensi mobil ini kalau diisi 7 penumpang, travelnya sisanya hanya sedikit saja. Jadi agak kurang nyaman. Anyway, kami tidak akan menjelaskan banyak mengenai perbedaan-perbedaan Toyota Daihatsu dan tipe-tipenya di video ini, karena kami ingin bahas detail mengenai Sigra biru ini. Kenapa warnanya biru? Karena ini adalah warna andalan Daihatsu untuk Sigra. Dan karena warna ini tidak selaku warna hitam, putih, dan silver. Sehingga akan lebih mudah mencari di parkiran, tidak tertukar dengan Sigra yang lain. Agar cocok dengan warnanya, kami memilih kaca film Solar Guard. Jadi lebih menarik mobil ini, kaca belakangnya jadi seperti semakin besar. Mobil ini jadi terlihat semakin mahal. Lalu kenapa yang kami pilih adalah tipe X? Karena di bawahnya tipe ini Daihatsu masih pakai mesin yang kurang gizi. Kami sudah pernah merawani mesin itu di Daihatsu Ayla. Kami perlu tantangan berbeda. Dan memang kebetulan versi termurahnya untuk yang otomatis adalah yang X ini. Dan juga karena otomatis remnya sudah ABS. Entah kenapa yang versi manualnya malah tidak dipasang rem ABS. Padahal tidak ada pengaruhnya, mungkin pengendara manual dianggap Daihatsu lebih berpengalaman sehingga resiko ngerem ngunci lebih rendah. Aneh.
Tampilan luarnya tipe X ini kami suka karena minim krom-kroman. Di grillnya saja tidak ada kromnya, jadi sewarna dengan bodi. Dan belakangnya tidak pakai lampu pajangan yang bisa membuat menjadi vampire back. Dengan hanya lampu yang pinggir ini, buat kami terlihat lebih proper. Namun tidak mendapatkan fog lamp yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang amat disayangkan adalah tidak ada headrest baris ketiga. Karena yang biasanya kebagian duduk row ketiga adalah yang tahtanya paling rendah di antara semua penduduk mobil. Sehingga tidak penting untuk penduduk row ketiga untuk mengistirahatkan kepalanya. Mereka bisa istirahatkan kepalanya nanti di rumah. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan kami makan bakso dulu di Bakso Bujangan Kelapa Gading bersama teman-teman. Salah kunci. Lebih enak di siang hari. Posisi duduknya tidak malu-maluin. Memang terasa ketinggian, namun tidak mengganggu. Yang mengganggu adalah headrest. Hanya headrest saja yang kurang tinggi. Desain dashboardnya mengesankan kalau mobil ini lebar. Tapi tidak terlalu lebar sebenarnya, hanya beda 55 mm dibanding Ayla dan Agya. Pertama kali yang kami rasakan pada saat pertama kali nyetir mobil ini adalah tenaganya yang luar biasa kurangnya. Berat kosong mobil ini hampir 1 ton, mesinnya 1200 cc dual VVTi, tapi tenaganya hanya 88 PS. Berarti hampir 88 horsepower. Satuannya pakai PS karena PS sedikit lebih besar daripada horsepower, jadi terlihat besar, padahal beda tipis. Torsi maksimalnya 108 Nm, terjadi di RPM 4200, dan torsi di bawahnya terasa sangat kecil. Ada bagusnya juga. Apabila Anda gaspol mobil ini, Anda tidak akan merasa guilty feeling karena terlihat ugal-ugalan oleh pengguna jalan lain. Kalau di gaspol, yang Anda rasakan hanya di indera pendengaran, yaitu raungan mesin yang berteriak. Kenapa berteriak? Karena kalau di gaspol, gearboxnya akan nurunin gigi. Bukan gigi yang itu. Berhubung ini giginya cuma 4, jadi jarak rasio antar gigi-giginya berjauhan. Memang ini bukan gearbox yang pintar, tapi kadang-kadang suka sok tahu. Setelah banyak perjuangan berhasil mendapatkan kecepatan yang tidak terlalu cepat juga, kemudian direm. Remnya kami suka. Untuk ukuran mobil semurah ini remnya lumayan enak. Feel-nya lumayan, dan kalau diinjak agak dalam pun jauh lebih gigit daripada rem standar Ayla dan Agya. Jauh sekali. Kemudian bantingannya. Mobil ini suspensinya sebenarnya cukup enak, empuknya dan kestabilannya untuk mobil semurah ini. Memutar setir hanya perlu sedikit tenaga, dan kalau setirnya putar habis, mobil ini punya radius putar kebajai-bajayan. Wheelbase mobil ini 2525 mm, lebih panjang 75 mm dibanding Ayla dan Agya. Tapi memang sesuai kelasnya, setir dan ban seperti tidak nyambung. Ini setirnya ada airbagnya, dan di sebelah kiri tempat penumpang juga dapat. Tapi begitu airbag di setir itu dipencet, yaitu bunyi klakson,
karena suaranya jelek bikin orang susah mau minggir. Kami langsung kepikiran untuk modifikasi pertama, yaitu ganti klakson. Kekedapan suara mobil ini cukup payah sesuai dengan kelas mobil ini. Lumayanlah bisa nguping pembicaraan para pengguna jalan lain yang di motor di lampu merah. Mengenai kekedapan, solusi terbaik untuk menipu diri kita sendiri adalah setel lagu kenceng-kenceng. Namun suaranya jelek, lagi-lagi sesuai dengan kelasnya. Nyetel kekerasan bisa merusak lagu kesukaan Anda. Bisa jadi Anda tidak suka lagi dengan lagunya. AC-nya standar-standar saja, menggunakan 2 puter-puteran itu, yang sebenarnya cukup dingin pada hari yang mendung dan hujan. Apabila siang bolong panas terik matahari sambil macet-macetan, terasa agak kurang dinginnya. Apabila tidak macet jadi mendingan. Hal ini juga terasa di Ayla dan Agya. Kipasnya terasa kurang besar untuk meniup kondensor. Padahal kompresor AC-nya sudah cukup berat membebani mesin dan cukup berisik pada saat kompresor AC aktif. Kemudian double blowernya. Ya, ini isinya blowernya saja. Tidak ada evaporatornya, jadi tetap judulnya double blower. Tapi tidak bisa dibilang AC. Juga dikenal dengan kata lain yaitu kipas angin. Meniup udara dari depan ke belakang yang masuknya melalui ini. Nawa itunya menghisap AC yang keluar dari atas dashboard ini. Tetaplah ini kipas angin yang rasa dinginnya seperti AC yang rusak. Lebih dingin rasa hembusan AC direct dari depan. Kalau mobil terjemur panas matahari keadaan diam, inilah suhunya. Dari depan. Dan blower kipas angin belakang seperti ini. Juga disebabkan oleh suhu atap mobil yang panas, menimbulkan ide untuk melakukan modifikasi yang murah. Modalnya tidak sampai Rp100.000. Material yang dibutuhkan adalah ducting aluminium ini, seperti akordion, dan lakban kertas. Hasilnya, secara visual tidak cantik. Nah, bagaimana dengan dinginnya? Bagaimana dengan belakangnya setelah modifikasi? Tidak seperti AC depan tapi rasanya proper, seperti double blower pada umumnya. Modifikasi ini sukses. Namun nyetirnya jadi susah, kalangan ducting AC yang ngewer-ngewer seperti belalai gajah. Anda tidak perlu melakukan keanehan yang kami lakukan ini. Karena setelah kami pasang solar guard premium di windshield mobil ini, semua terobati. Perjalanan jadi dingin, suasana hati yang panas menjadi dingin. Suami istri yang berantem bisa baikan. Kemudian jok row keduanya yang bisa dimaju mundurkan sampai selisih seperti ini. Nah, mengenai yang duduk di tengah situ, sangat tidak nyaman tanpa headrest. Namun sesungguhnya fungsi headrest adalah yang paling utama untuk keselamatan. Apabila terjadi kecelakaan, misalnya tabrakan, maka leher Anda bisa terhindar dari patah yang membuat langsung pamit dari dunia. Ini sebaiknya ada headrestnya, karena seatbeltnya juga hanya 2 titik. Row ketiganya berhubung ini adalah tipe X, maka tidak ada headrestnya pula. Dan berhubung ini Daihatsu hanya 2 titik seatbeltnya. Dengkul masih muat, agak pas-pasan apabila row kedua dimajukan habis, tapi kepalanya agak mepet dan pegal kalau jalan jauh karena tidak ada headrest. Selesai perjalanan, bawaannya pasti pengen makan bakso, yang paling tepat di bakso bujangan Kelapa Gading. Overall, mobil ini cukup proper dengan harga yang ditawarkan. Namun, MPV yang judulnya 7-seater yang benar-benar bisa diisi 7 penumpang, tapi yang tadi saya bilang, agak maksa, kasihan suspensinya.
Kalau mau bawa 2 orang lagi di row ketiga, sebaiknya hanya kalau terpaksa. Dan mengingat belakangnya ini tidak ada headrest, pastikan yang duduk di sini adalah orang yang lebih tidak penting di hidup Anda. Apabila Anda jarang menggunakan row ketiga, menurut kami mobil ini lebih baik dari Avanza dan Xenia. Saat ini tim Turbo Motomobi sedang mempelajari untuk memasang turbo di mobil ini. Stay tune di channel Motomobi, dalam beberapa bulan ke depan akan ada video Daihatsu Sigra Turbo. Kami juga mencoba membuat review ala Autonet Max di channel Autonet Max untuk mobil ini. Nantikan di channel Autonet Max. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak di... Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila Anda belum. Bahagiakanlah kami dengan men-share video ini ke sosial media Anda. Mohon follow semua sosial media kami. Dan terima kasih telah menonton.